Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WMTV Kreator, pecinta budaya, nguri-nguri sejarah Nusantara. Sekian lama WMTV Kreator tidak melakukan eksplor sejarah. Hari ini alhamdulillah bersama Bapak Sastrowiyono. Bersama Bapak Sastrowiyono, WMTV Kreator berada di suatu lokasi, tepatnya ya di atas gunung di Bukit Menoreh. Ini di Bukit Menoreh ya Pak? Iya, di Bukit Menoreh. Ada yang menarik membuat WMTV Kreator. Akhirnya kita melakukan perjalanan untuk sowan mendatangi makam. Bukan makam sembarangan, insya Allah. Beliau adalah Pangeran Derajat. Bersama Bapak Sastrowiyono, insya Allah nanti kita akan ngobrol banyak tentang makam yang ada di Bukit Menoreh ini. Penasaran apa yang akan kita ungkap atau kita obrolkan bersama beliau, Bapak Juru Kunci, Bapak Sastrowiyono. Beliau adalah Juru Kunci dari makam Pangeran Derajat. Tetap di WMTV Kreator. Bapak Sastrowiyono, terima kasih sekali WMTV Kreator diberikan kesempatan. Walaupun medannya luar biasa, tidak mudah kita untuk sampai di lokasi ini, tetapi suatu kemarman bagi saya sendiri, WMTV Kreator bersama teman. Di sini kita bisa menyampaikan sedikit cerita sejarah tentang Pangeran Derajat. Tapi nyun sewu Pak, ini sebelum kita memulai acara eksplor makam Pangeran Derajat, monggo Pak diperkenalkan dulu. Bapak Sastrowiyono, monggo silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Punten dalam sewu kepareng kawula sawetawis matur wonten ngersanipun panjenengan ingkang ngersakaken sejarah ingkang magepokan kalian sejarahipun Pangeran Derajat ingkang wonten ing saat menika kaleres kula ingkang dipun pitados pados nggih ngrawat wontenipun makam Pangeran Derajat menika. Nyun sewu Pak, ini kita berada di desa apa, dusun apa? Yang jelas ini masih di Perbukitan Menoreh ya Pak? Nggih, tesih wonten ing Perbukitan Menoreh. Namung menika dusun alitipun nggih Padepokan Sleker, dusun Wonosari, Desa Sedayu, Kecamatan Luanu, Kabupatenipun Purworejo. Di atas gunung. Nggih. Tapi alhamdulillah, ya karena di atas gunung udaranya sahdu. Sesahdu Bapak Sastrowiyono nanti akan menyampaikan cerita tentang sedikit sejarah Pangeran Derajat. Pak, ini langsung saja nggih? Ya. Suke, minuman kesehatan dari serbuk kedelai pilihan, baik diminum untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Rasanya nikmat. Pangeran Derajat dimakamkan di bumi Bukit Menoreh. Pangeran Derajat itu siapa toh Pak? Miderek pawartos ingkang kula tampi lan ngendikanipun para sepuh bini sepuh menika Pangeran Derajat menika yen boten klentu putra dalem Sri Sultan Hamengkubuwana ing Mentaram ingkang awal. Menapa sebabipun kula matur awal? Nggih, yen boten klentu menika Sri Sultan ingkang kaping sepisan menapa kaping kalih, namung nyatanipun menika wonten penderekipun ingkang asmanipun Ki Supa. Mongko ingkang kula tampi ngendikanipun para sepuh Ki Supa menika kelebet
rayi ipinipun Sunan Kalijaga. Oh, gitu. Berarti kan tesih awal-awal madegipun Mataram. Ra ngaten to? Menurut dari cerita Bapak Juru Kunci, itu juga mendapatkan cerita literasi dari simbah-simbah buyut dulu, Pak nggih. Nggih. Orang-orang sebelum dari Bapak Juru Kunci, Bapak Sastrawiono menyampaikan cerita jika Pangeran Derajat ini beliau adalah keturunan dari pendiri Mataram. Ya. Mataram baru. Jadi Mataram anyar ya, Pak nggih. Ya, ya. Dan dikisahkan juga beliau selama berada di perbukitan Menoreh ini, beliau itu ada pendereknya, Ya. yaitu Ki Supo. Ki Supo itu sendiri tadi Bapak menyampaikan beliau adalah adik Ipar dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Nah, dulu ini ada kaitannya dengan adanya Langgar Tiban. Oh gitu. Dulu Pangeran Derajat ini sudah memeluk agama Islam. Oh iya. Jadi dia hadir di Dusun Wonosari ini, terus dia membuat langgar. Jadi langgar itu kalau orang banyak itu mengatakan Langgar Tiban. Tapi sekarang sudah dibangun menjadi masjid besar di Wonosari. Dulu ada cerita tentang Ya. Langgar Tiban. Berarti mungkin kalau di sini kita boleh sedikit menyimpulkan. Beliau, Pangeran Derajat bersama pendereknya Ki Supo itu menyebarkan atau dakwah agama Islam. Ya. Bagaimana cerita dakwah dan bagaimana mereka mendakwahkan agama Islam, ya katanya kangelan Pak, kita mau telusur itu ya. Ya. Yang jelas di sini ada makam, Ya. dan makam tersebut adalah makam Pangeran Derajat. Dan di selain Pangeran Derajat juga di sini ada satu makam lagi Pak, Ki Supo. Ki Supo. Pangeran Derajat bersama Ki Supo, beliau dimakamkan di perbukitan Menoreh ini. Itu ada satu lagi makam Pak. Jadi makam Pangeran Derajat, makam Ki Supo, dan satu lagi istrinya Pangeran Derajat. Iya, iya, Oh. itu. Bisa disimpulkan mungkin mereka emang dulu menetap di sini tuh emang diniati untuk bertempat tinggal Ya. Pak, sampai istrinya dibawa segala macam. Iya, dulu memang nek basa Jawane panjenenganipun menika Ngulandara. Apa itu Pak? Ngulandara niku cangkrama. Cangkrama niku ya boleh dikatakan lelono. Nah, dari keraton niku lelono le mencok le lenggah niku neng le mesanggrah niku neng Wonosari. Ini tepat wonten ing daerah Sleker niki. Yang dimaksud Wonosari itu nama desa, bukan Ya. Wonosari Kabupaten Gunung Kidul. Bukan. Nah. Ini masih di sekitar perbukitan Menoreh, Ya. tepatnya di Kabupaten Purworejo. Ya. Ada cerita lain Pak? Ya ada. Ini ya memang sampai sekarang itu masih banyak orang-orang yang suka ziarah ke makam Pangeran Oh Derajat. gitu ya, alhamdulillah. Itu dari ya mungkin malah jauh-jauh. Orang-orang Jawa. Ya, orang-orang jauh. Terus ada ini ya bukan kok nama promosi, tapi Iya, memang iya, begitu. Itu kalau ada orang yang akan misalnya nyalon menjadi kepala desa, nyalon menjadi bupati, nyalon ya DPR itu ya ada yang sok ingin ziarah ke sini, mintanya kepada Allah tapi dengan wasilah Pangeran Derajat. Ya monggo silahkan Ya. teman-teman. Ya. Kita tidak mengatakan itu benar atau tidak mengatakan itu baik. Ya. Urusannya dewe. Suke, minuman kesehatan dari serbuk kedelai pilihan, baik diminum untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Rasanya nikmat. Kembali kita ke makam Pangeran Derajat. Bisa dipastikan Pak, ini bukan petilasan. Bukan, ini makam. Makam. Ya, makam. Alhamdulillah. Sebab mana? Dulu itu pernah akan diboyong ke keraton ini. Oh ini? Iya. Tapi Mbah Gito Serandaan Bantul pernah Pak D-nya Pak Sri Sultan sekarang ini tidak memperbolehkan. Oh, iya. Begitu. Dulu Mbah Gito
Serandaan itu kerep ziarah ke sini. Mbah Gito itu Mbah Gito itu suatu ya kasepuhan. oh kasepuhan dari Serandaan Bantul. Kasepuhan termasuk ya kasepuhan Keraton Barang. Mbah Gito itu adalah sosok kasepuhan dari keraton. Ya. Beliau sering sowan ke sini, Pak. Iya, ya, Dan menyambung dari apa yang disampaikan beliau, Bapak Juru Kunci Bapak Sastrawiono menyampaikan ya. Jika dari pihak keraton pada waktu itu ingin membongkar makam Pangeran Derajat untuk dibawa pulang atau dimakamkan ulang di Keraton Ngayogyakarta. Tapi Mbah Gito tidak memperbolehkan. Dari pihak kasepuhan sendiri tidak mengizinkan. Terus Mbah Gito itu malah dulu paham sekali tentang sejarah Pangeran Derajat. Dia pernah mertopo di Curug itu. Jadi sejarah Sedayu ini saya bisa menerima itu malah dari Mbah Gito. Sedayu ini kembali lagi kita sampaikan bukan Sedayu yang ada di Yogyakarta. Bukan. Tetapi desa yang ada di bumi Menoreh di antara Sedayu Wonosari ini bukan Sedayu Wonosari. Bukan yang ada di Yogyakarta. Ini yang ada di Perbukitan Menoreh. Masuknya di Provinsi Jawa Tengah dan di Kabupaten Purworejo. Jadi, ada cerita-cerita unik nggak, Pak? Ya, kalau sampai sekarang ini setiap bulan Ruwah Jumat terakhir ini diganti kijingnya, terus ini diganti, terus diturunkan ke sana diganti, diturunkan ke sana. Oh. Jadi Tundo 3 nih. Oh, kayak seperti estafet. Nah, betul gitu. Sahabat PMTV Kreator, ini ada cerita lagi dari makam Pangeran Derajat. Jika nisan atau apa yang kijing ya, Pak? Kijing yang terbuat dari kayu ini dalam berapa bulan sekali, Pak? Ini 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Tapi, ini diganti. Dan umurnya sampai 3 tahun. Digantinya ini diganti baru ini. Dan yang lama yang ini akan turun ke bawah. Dipasangkan pada istrinya. Nisan makam istrinya. Setelah itu dipindahkan lagi ke makam Kisupo. Jadi estafet. Sahabat WMTV Kreator, pecinta budaya, nguri-nguri sejarah Nusantara. WMTV Kreator nyun sewu minta maaf sekali kepada teman-teman dikarenakan mungkin apa yang WMTV Kreator sampaikan dengan cerita sejarah ini itu tidak lengkap atau cara-caranya runtutannya kok nggak jelas. Di sini kita sampaikan kesulitan kita dalam menelusuri sejarah itu ya literasinya. Tapi insya Allah apa yang kita sampaikan ini real. Kita tanpa teks, Pak. Ya. WMTV Kreator tidak pernah menggunakan teks, tidak pernah menggunakan naskah. Kita sengaja untuk supaya natural, sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan Bapak Juru Kunci, mereka kita lepaskan untuk bebas mengekspresikan apa yang menjadi pengetahuan. Daripada kok kita mengarang cerita, ya lebih baik kita apa anane saja. Mudah-mudahan ya dari apa yang kita sampaikan ini berkenan ya, Pak. Iya. Bagian daripada ikhtiar kita berbagi pengalaman dan informasi. Kalau kan Pak Nyun Sewu, jadi Bapak menyampaikan dari pihak keraton itu dulu pernah sowan ke sini nggih. Nggih, kerep saking keraton rumiyin kerep. Nek sampai di dalam waktu-waktu yang dekat ini masih ada Pak yang sowan ke sini, Pak? Ini sudah lama kok nggak ada. Sejak Covid ini mungkin ya? Iya. Sebelum Covid masih ada mereka yang sowan ke sini. Tapi ya sok malah dari Jakarta, dari Bumen, aktif dari Bumen. Oh, malah dari Jogja. Dari Bumen, dari Lampung juga ada. Oh, gitu. Dari jauh-jauh Jakarta itu kerep. Kalau dari jauh kan mungkin malah lebih terkenal. Di tempat yang syahdu, di mana makam Pangeran Derajat dan Nyi Derajat beserta pendereknya Kisupo, di sini beliau dikebumikan. Di tempat yang nyun sewu, bukan tempat yang sembarangan, dikarenakan tempat ini berada di ketinggian. Kalau kita bicara lereng, sepertinya ini bukan lereng Menoreh, tapi ini perbukitan Menoreh. Iya. Karena ini posisinya di atas, tidak di bawah. Sejarah janganlah hanya sebagai kenangan, ya sudahlah hanya sejarah. Tapi sejarah itu harus kita ingat. Sesuai dengan kemampuan kita untuk mengingat sejarah dan sesuai kemampuan kita untuk berbagi pengalaman tentang sejarah. Bapak Sastrawiono sebagai juru kunci dari makam Pangeran Derajat. Iya. Juru kunci kan ora bayaran toh, Pak? Mboten. Hanya keikhlasan. Keikhlasan untuk menjaga dan melestarikan sejarah yang ada di makam Pangeran Derajat. Ya. Kalau pekerjaannya apa toh, Pak? Saya tani. Dari kecil itu tani. Sampai sekarang masih aktif. Selain tani? Dan tani ya juga
beternak. Nggih. Terus itu mengambil deres itu apa namanya? Deres itu yang anu legen kata Pak. Iya, legen. Ambil Nira. Nah, nira. Tapi nira yang ada pada pohon aren. Pohon aren nggih. Pohon aren. Sahabat WMTV Kreator, beliau Bapak Sastrawiono sebagai juru kunci ini kegiatan sosial dan kegiatan pengabdian. Pekerjaan sehari-hari beliau ya bertani, beternak dan juga deres gawe gula aren. Gula Jawa aren. Beliau memproduksi gula Jawa aren, gula aren. Asli tanpa campuran. Ya. Pak Sastrawiono. Iya. Dalam perawatan makam ini nyun sewu itu tingkat kesulitannya apa, Pak? Tingkat kesulitannya karena nyun sewu nih saya potong nggih. Ya. Lokasi makam tersebut, makam ini, ya. Makam Pangeran Derajat itu tidak dekat loh dari rumah Bapak Sastrawiono. Ya. Dari kediaman beliau itu sekitar 1,5 kilo nggak? Lebih. Ya 1 kilo nggak ada. 1 kiloan nggih? Ya 1 kiloan. Karena makam ini berada di tempat yang jauh, nah dari kediaman beliau itu kurang lebih 1 kilo. 1 kilo kalau kita di kota itu dekat, Pak. Ini nang desa nang gunung. Jualan nginang ini. Tetapi dengan semangat yang sangat luar biasa kok beliau. Ini saya merawat, ini setiap hari Kemis Wage, malam Jumat Kliwon ini saya bersihkan. Oh, gitu. Apa ya? Sana ya sampai setengah hari lah. Terus nih pagarnya ini diganti 1 tahun sekali oleh masyarakat Dusun Lor Kali dan Wonosari. Dari masyarakat jadi alhamdulillah nggih open nggih, Pak. Nggih, terus bakdo Jumatan niku dari Masjid Mambang ya Wonosari terus Lor Kali nu sami ziarah ke sini, terus pulangnya ke tempat saya, terus Kembul Bujono. Alhamdulillah makan bareng. Waliman terus milih wedhus barang. Dan saya boleh tahu, Pak. Ya. Bapak juru kunci itu kan meneruskan dari juru kunci sebelumnya. Ya, dari mertua saya. Oh, berarti ya, dari keluarga saya, ya? Karena mertua saya anaknya cuma 1. Oh, sih. 1 perempuan. Terus kakang adine mertua saya nggak ada. Jadi akhirnya jatuhlah ke Bapak. Ya, terus ada tapi dulu itu pernah di pasrah ini. Ya Nur Sewu kok kurang mampu. Nah, akhirnya dikembalikan. Kalau kurang mampu saya memahami. Ya. Karena saya datang pertama kali ke sini itu langsung sing dirasake, wah medannya luar biasa. Perjalanannya itu tidak mudah. Ya, jadi kendala itu terutama ya jalan saking perumahan dumugi mriki niku terus. Mungkin lebih tepatnya orang-orang pilihan gitu. Karena nggak semua orang mampu. Seperti Bapak Sastrawiono ini saya mengapresiasi luar biasa. Yang bikin mau itu apa toh, Pak? Kok gelem-gelem itu? Ya niku sebabnya pun klebet warisan turun temurun. Menjaga warisan turun temurun. Ya. Sahabat WMTV Kreator, kembali lagi kita sampaikan di sini. Ya ini yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman. Sedikit cerita dari Bapak Sastrawiono menjelaskan tentang Pangeran Derajat. Semoga berkenan. Nyun sewu, kalau dirasa apa yang kita sampaikan ini, apa yang sudah WMTV Kreator explore ini kok dirasa unfaedah, kurang manfaat, mohon untuk diabaikan saja. Tetapi jika kok dirasa ini suatu kegiatan atau explore sejarah yang ada manfaatnya, dirasa ada manfaatnya, alhamdulillah. Sampaikan kepada generasi yang akan datang hebatnya sejarah bumi Nusantara. Hebatnya leluhur-leluhur kita tercinta. Semoga apa yang jadi ikhtiar kita bersama Allah mudahkan dan Allah segerakan untuk kemuliaan kita bersama, ya Pak. Amin. Salam dari kami berdua. Salam dari Perbukitan Menoreh. Salam dari Pesarian Pangeran Derajat, istri dari Pangeran Derajat dan Ki Supo. Salam untuk Indonesia semua, salam untuk seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.